Halo, apa kabar kalian? Perkenalkan nama aku Vanessa. Aku sharing tentang menu masakan sehari-hari yang aku masak untuk anak aku dan keluarga aku. Dan jika kalian merasa terbantu dengan ide masakan aku sehari-hari, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Hari ini aku bikin tumis daging sapi saus tomat. Bahan-bahannya udah aku tulis semua di video. Kalau kalian merasa ini terlalu cepat, bisa di pause ya. Pertama-tama ini aku bikin kaldu sapinya dulu. Ini aku bikin pagi-pagi banget ya, sekitar jam 8:30 aku bikin untuk masak di jam 12. Dan sekarang udah jam setengah 12, sekarang waktunya aku masak. Ini daging sapinya udah aku potong tipis-tipis dan aku kasih 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan minyak wijen, dan setengah sendok makan saus tiram. Kalau sudah, diaduk-aduk sampai bumbunya semua tercampur rata, lalu kita marinasi sekitar 5-10 menit aja ya. Sambil nunggu dagingnya dimarinasi, kita blanch dulu si wortelnya ini. Emang ini wortelnya aku iris tipis-tipis, jadi sebenarnya sih dia gampang matang. Tapi karena ini aku bikin untuk anak aku, jadi aku bener-bener mau wortelnya ini empuk ya. Jadi ini aku matengin dulu. Dan kalau misalnya wortelnya sudah matang, kita langsung angkat dan ditiriskan. Sekarang kita mau bikin bumbu untuk si sausnya ya. Jadi ini aku pakai 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan saus tomat, setengah sendok makan saus tiram, dan sekitar 1 sendok teh gula. Dan karena bumbunya ini terlalu kental, jadi aku encerin lagi ya pakai kaldunya. Nah ini untuk kaldu sapi ini sebenarnya optional. Jadi kalau misalnya kalian nggak ada waktu untuk bikin kaldu sapi, bisa kalian skip aja, pakai air biasa. Cuma memang untuk rasa pasti lebih enak kalau kalian pakai kaldu sapi. Dan kalian lihat di sini aku nggak pakai garam sama sekali dan aku juga nggak pakai kaldu bubuk lagi ya. Jadi ini benar-benar gurihnya ini aku ambil dari kaldu sapinya. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya merata. Dan kenapa aku bikin bumbunya di awal? Karena aku mau pada saat nanti pas masak dagingnya, aku tinggal tuang aja bumbunya biar nggak ribet. Nah bumbunya udah jadi nih. Jadi sekarang kita tinggal masak. Jangan lupa minyaknya dipanaskan dulu sebelum kalian tumis bawangnya. Tumis bawangnya, ini bawang bombay duluan ya, sampai bawang bombaynya layu dan harum. Baru dimasukin bawang putih. Kenapa? Karena bawang putih ini gampang gosong. Jadi kalau misalnya kalian masukin barengan, takutnya nanti bawang putihnya keburu gosong. Kalau bawang bombay sudah agak layu dan sudah mengeluarkan wangi, kita langsung aja tumis bawang putih dan juga jahe yang sudah kita iris-iris tadi. Dioseng-oseng sampai mengeluarkan wangi ya. Dan kalau sudah wangi, tinggal kita masukkan si daging sapinya. Ini aku oseng-oseng sampai si daging sapinya ini setengah mateng ya. Dan kalau warna dagingnya sudah berubah atau sudah setengah matang, langsung aja kita masukin wortel yang udah kita blanch tadi. Ini kita masak lagi, kita aduk-aduk dan kita oseng-oseng sampai daging sapinya ini sudah tidak ada warna kemerahan lagi. Sekarang dagingnya udah gak ada warna kemerahan lagi, jadi ini aku langsung aja tuang bumbunya. Dan di sini aku tambahin lagi kaldu sapinya sekitar 2 centong ya. Ini kalau misalnya kalian gak ada kaldu sapi, bisa kalian ganti ke air biasa ya. Jadi ini aku gak kasih maizena lagi ya, karena memang kan dagingnya ini udah aku marinate pakai maizena. Jadi nanti sausnya ini bakal ngental sendiri. Nah ini untuk sausnya ini banyak sausnya tergantung selera kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian sukanya nyemek-nyemek, kalian kasih airnya sedikit aja. Atau kalian kasih banyak, tunggu sampai airnya menyusut baru diangkat disajikan juga bisa. Kayak aku ini, aku tunggu airnya menyusut baru nanti aku sajikan.
Jangan lupa diaduk-aduk ya. Ini aku udah mau mateng. Jadi ini aku langsung aja masukin tomat dan juga daun bawang yang udah aku iris-iris. Ini prosesnya cepet. Aku kalau ini nggak diedit, proses oseng-osengnya itu sekitar 5-6 menit. Ini daging sapinya ini udah pasti mateng. Kenapa? Karena tadi kan aku irisnya tipis-tipis ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin olahan daging sapi yang empuk dan cepat mateng, diiris tipis-tipis berlawanan dengan serat daging. Ini aku udah selesai. Tapi kalau kalian gak yakin mau lebih lama lagi proses masaknya juga gak masalah. Tapi perlu diingat bahwa daging sapi itu kalau terlalu overcook dia itu akan alot. Ya, jadi ini perlu banget kita masaknya itu tingkat kematangannya itu sesuai ya. Jadi jangan terlalu overcook juga. Dan di aku juga pengen make sure dia ini mateng karena aku mau kasih makanan ini untuk anak aku. Nggak mungkin dong kita kasih yang setengah mateng untuk anak-anak kita. Jadi ini prosesnya 5-6 menit kalau dagingnya tipis. Nah kalian lihat ini aku ambil dagingnya mau aku tes apakah dia sudah matang atau belum. Dan dagingnya sudah matang, tingkat kematangannya pas, dagingnya juga nggak alot. Oh iya, sedikit tips dari aku, kalau misalnya kalian mau langsung beli yang tipis juga bisa, itu daging yang biasa dipakai untuk sukiyaki, kan banyak tuh yang jual slice tipis-tipis ya. Jadi daripada kalian harus potong tipis-tipis sendiri, beli aja daging slice sukiyaki. Sekian ide menu masakan dari aku hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian terbantu. Jangan lupa di recook, stay safe and healthy. Lots of love from Vanessa.